Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan olehnya. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Abdul Aziz Sutadi dari kelas IATN 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya pada dua buku, yaitu Sejarah Rekonstruksi Al-Quran dan The History of Quranic Text. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah kajian tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Kekeliruan yang menahun dan semakin banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara yang baru muncul mengakibatkan terjadinya perubahan secara dramatis dalam ketentuan ejaan. Adanya mempertahankan keganjilan dari pengalaman masa lalu, sedang ejaan lainnya akan jadi barang aneh atau kuno. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contohnya, Yalwa berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Said bin As yang membuat beberapa kejanggalan karena ditulis kawana dan hatta dieja hatta dan masih banyak lagi. Satu dokumentasi abad 3 Hijriah menggambarkan beberapa surat dalam banyak cara. Banyak sekali bukti-bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman permulaan Islam. Singkat cerita, penulisan Al-Quran mulai berubah. Penulisan Al-Quran dalam Mushaf Utsmani tidak memuat tanda titik atau membedakan tanda karakter, ta, ba, dan seterusnya. Dan juga tidak ada tanda baris diakritikal seperti fathah, dhammah, dan kasrah. Sebenarnya ada dua bukti kuat yang menunjukkan bahwa konsep tanda titik ini bukan sesuatu yang baru untuk orang Arab. Sudah diketahui sebelum Islam datang. Muhammad bin Ubaid bin Aus al-Ghazani, sekretaris Muawiyah, menyatakan bahwa Muawiyah meminta dia meletakkan beberapa tarkish dalam dokumentasi tertentu. Menanyakan apa yang dimaksudkan dengan tarkish. Dia diberitahukan untuk memberi karakter pada tanda titik yang tepat. Muawiyah menambahkan bahwa dia telah melakukan hal yang sama dengan dokumentasi yang dia telah tulis atas nama Nabi Muhammad SAW. Al-Ghazali adalah seorang tidak dikenal di kalangan ahli hadis dan ini yang melemahkan riwayatnya. Tetapi kita tidak bisa mengurangi nilai kejadian ini yang merupakan fakta yang tak mungkin dibantah, yang membuktikan bahwa tanda titik telah digunakan pada mushaf klasik. Ahli sejarah di bidang alfabet, sistem titik, dan tanda diakritikal, Pendeta Yusuf Said, menyatakan bahwa Syriak kemungkinan yang pertama kali mengembangkan sistem tanda titik. Ini merujuk kepada kerangka tanda titik seperti huruf kho, ha, dan yin. Grammar bahasa Syriak menemukan identitasnya melalui usaha Hunain bin Ishaq bertentangan dengan keyakinan Minana. Karangan Hunain tentang bahasa Syriak tidak memengaruhi grammar bahasa Arab karena Sebawi, tokoh besar grammar bahasa Arab, meninggal dunia sebelum Hunain lahir. Hunain sendiri adalah sebenarnya hasil dari peradaban Islam. Dia belajar bahasa Arab di Basra dari seorang murid dari mahasiswa terkenal yang pernah belajar dengan tokoh leksikografi Muslim kenamaan Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Kesimpulannya adalah kedua kerangka tanda titik dan tanda diakritikal tidak terdapat pada usaha Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran secara terpisah. Dengan tidak adanya tanda titik dan konsonan ini, uniknya mushaf telah selamat dari pemalsuan yang dibuat oleh seseorang yang mempelajari Al-Quran melalui lisan dan mempelajarinya secara pribadi. Titik adalah yang paling pertama dimasukkan Muslim ke dalam mushaf, sebuah tindakan yang mereka katakan sebagai lampu terang terhadap batang tubuh teks.
Kemudian mereka meletakkan tanda titik pada setiap ujung ayat untuk memisahkan ayat berikutnya. Dan setelah itu, informasi menunjukkan permulaan dan akhir setiap surah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.